Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 18 12 10 183, kelas PAIE semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat telaah kurikulum. Masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian telaah kurikulum. Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian, sedangkan kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan dan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu. Jadi, telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Masuk kepada latar belakang telaah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dikarenakan peran kurikulum sendiri sangatlah penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk merevisi, mengembangkan, dan menyempurnakan desain kurikulum pendidikan nasional Indonesia untuk bisa menghasilkan proses dan produk pendidikan yang bermutu dan kompetitif. Kurikulum tidak bersifat statis, sehingga munculnya kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kemajuan kehidupan dalam masyarakat. Kurikulum memang selalu berkembang dan menyelaraskan diri dengan kemajuan zaman. Untuk itu, pengembangan kurikulum berupa proses yang dinamis dan integratif yang memang perlu diupayakan melalui langkah-langkah yang sistematis, profesional, dan melibatkan seluruh aspek yang terkait dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sangatlah penting kedudukan telaah kurikulum ini. Selanjutnya yaitu tujuan telaah kurikulum. Dari komponen tujuan ini selalu berkaitan dengan hasil yang diharapkan. Dalam arti sempit, biasanya tujuan ini berkaitan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat, yang biasanya rumusan tujuan ini menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, seperti sistem atau filsafat yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Maka biasanya tujuan dari kurikulum yaitu untuk membentuk masyarakat yang Pancasialis. Sedangkan dalam arti luas, komponen tujuan ini berkaitan dengan visi dan misi atau tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Akan tetapi, sebagai pelaksana operasional pembelajaran, mata pelajaran di kelas dapat terlaksana dengan baik, dan penguasaan kurikulum bagi seorang guru itu merupakan hal yang mutlak. Sebelumnya, guru hendaklah mengkaji atau menelaah kurikulum mata pelajaran apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan menelaah kurikulum itu, seorang guru akan memperoleh gambaran yang berkaitan dengan mata pelajaran apa yang akan disajikan, sehingga diharapkan mampu mengembangkan kurikulum, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mampu menguasai serta mengevaluasi, dan pada akhirnya tujuan akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang selanjutnya, manfaat telaah kurikulum. Yang pertama yaitu manfaat kurikulum bagi guru. Yang pertama, kurikulum sebagai pedoman bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk membantu guru untuk memperbaiki situasi belajar. Yang ketiga, untuk membantu guru untuk menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik. Yang keempat, membantu guru dalam mengadakan evaluasi kemajuan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu memberikan pengertian dan pemahaman yang baik bagi guru untuk menjalankan tugas sebagai pengajar yang baik di kelas. Dan yang terakhir yaitu mendorong guru untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang selanjutnya yaitu manfaat kurikulum bagi sekolah.
Yang pertama yaitu kurikulum dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu dalam tujuan nasional, institusional, kurikuler, maupun dalam tujuan instruksional. Dengan adanya suatu kurikulum, maka tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu dapat tercapai. Yang kedua yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga yaitu memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan atau KTSP. Yang selanjutnya yaitu manfaat telaah kurikulum yang terakhir, yaitu manfaat telaah kurikulum bagi masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai acuan untuk berpartisipasi dalam membimbing putra-putrinya di sekolah. Dalam hal ini, orang tua sebagai bagian dari masyarakat. Dan yang kedua yaitu dengan mengetahui suatu kurikulum di sekolah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka memperlancar program pendidikan serta dapat memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan program pendidikan di sekolah. Masuk kepada poin yang selanjutnya yaitu hakikat pemetaan kompetensi. Pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi. Tujuan dan manfaatnya yaitu agar dapat mengukur preferensi kompetensi berupa situational judgment, mengidentifikasi gambaran karakteristik pribadi saat melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan, dan memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik pribadi setiap individu. Selain itu, manfaat pemetaan kompetensi yaitu yang pertama yaitu mendesain pendidikan dan pelatihan, vokasi dan asesmen untuk semua jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu rekonstruksi dalam pengembangan produk atau jasa. Yang selanjutnya yaitu perencanaan multi-skilling tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pengakuan di berbagai bidang negara dan kawasan. Baiklah, masuk kepada poin yang terakhir yaitu langkah-langkah pemetaan kompetensi. Yang pertama yaitu penjabaran kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang kedua yaitu menemukan tema. Yang ketiga yaitu identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Yang selanjutnya yaitu indikator yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya yaitu indikator dikembangkannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang terakhir dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Baiklah, saya Ernawati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.